Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo wabarakatuh. Ibu Vina. Halo, good afternoon, student. Good afternoon, ma'am. Afternoon, How are you today? I'm Good, ma'am. fine. And Okay. Good, ma'am. you? I'm fine, thank you. And you? Okay, good. Alhamdulillah kalau pada sehat ya. Okay, let's start our lesson today by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum belajar, silahkan kalian periksa kerapihannya terlebih dahulu karena ini udah siang ya. Silahkan dicek bajunya masih acak-acakan. Dendi, ayo dimasukkan. Oke, setelah pakaiannya rapi, silahkan sampah bekas jajannya kalian ambil, kalian buang ke tempat sampah, ya. Ada ini tuh banyak jajanannya di kolongku. Nah, udah banyak nggak bagi-bagi, sampahnya Itu dibagi bekas ke Halimah, teman. Bu. Tadi dia makan di sini, numpang makan doang dia tuh. Siap. Sekarang silahkan dibuang ya. Jangan berantem kejadian lo. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah fokus semuanya? Ya, Bu. Siap-siap, Bu. Belajar biar kita semangat lagi. Ibu punya moto yang baru nih. Apa, Bu? Ya. Oke, nanti ya. Kalau ibu bilang English, kalian katakan go sambil mengepalkan tangan. Jadi kalau ibu bilang English, go. Oke, bisa? Bisa, Bu. Nah, kalau ibu bilang English yang kedua, kalau kalian bilang I love English. Oke? Bisa? Oke. Kita cek ya. Pertama, English, Go. Oke, English, I love English. I love you. Thank you very much. Sudah semangat belajarnya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah semangat, sudah siap menerima materi yang baru, Ibu cek dulu with action today. Ada yang nggak masuk atau masuk semua? Nihil, Bu. Lihat masuk semua ya, alhamdulillah lengkap ini. Oke, karena sudah lengkap dan kita juga sudah siap, ready to study English today, dan sudah punya moto yang baru, kita tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Oke. Nah, sekarang last meeting kita udah belajar tentang factual report. Ya, yang menggambarkan tentang gajah, tingginya berapa. Itu tadi kita last meeting sudah belajar itu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Ibu share di layar kalian. Silahkan diperhatikan. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah terlihat, kalian bisa lihat ini gambar apa? Candi, Tempel. Borobudur. Tempel. Gambar apa? Tempel, Borobudur, betul. Siapa yang tahu apa sih Borobudur itu? Ada apa aja di sana? Udah matiin di situ. Candi, Bu. Ada candi-candi. Lokasinya di mana sih? Stupa, stupa. Jogja. Jogja, Jawa Bu. Tengah. Di Jogja atau Jawa Tengah? Karena Jogja sama Jawa Tengah itu berbeda. Hayo. Magelang, Bu. Nah, tepatnya di Magelang ya, Jawa Oh iya, Tengah. Magelang. Bukan di Jogja karena berada di apa ya? Perbatasan Jawa Tengah. Perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke. Setelah kita tahu nih, kita udah tahu nih Jogja itu lokasinya di sana di Jawa di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang. Ada yang tahu di Jogja di Borobudur itu ada apa aja sih wisatanya di sana selain ada candi-candi yang megah? Ada patung. Ada pelataran, Bu. Sana, Bu. Oke, siap. Nah, setelah kita tahu ada patung, ada lokasinya di mana. Nah, kira-kira semua itu kalau dijadikan suatu teks, itu jadi teks apa ya? Deskriptif, Bu. Nah, betul banget. Teks deskriptif. Wih, Era pinter ya. Banget ini Ya Era. dong. Udah Era nyontek, Era nyontek. Oke. Era tadi kan udah menyebutkan katanya itu teks deskriptif ya. Benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskriptif ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa diharapkan mengidentifikasi struktur teks dalam teks deskriptif pendek dan sederhana terkait tempat wisata.
Selanjutnya, siswa mendiskusikan dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan dari berbagai tes deskriptif pendek dan sederhana terkait tempat wisata. Dan yang terakhir, menemukan informasi rinci dari dalam teks deskriptif pendek dan sederhana. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya. Nah, di sini Ibu juga memiliki media pembelajaran. Media belajar ini bisa kalian gunakan, bisa kalian akses untuk membantu kalian dalam menyelesaikan masalah yang akan Ibu berikan kepada kalian. Ibu hanya di sini akan memberi petunjuk gimana sih cara menggunakannya. Nah, cara yang pertama, kalian silahkan klik link yang Ibu bagikan di grup ya. Ibu sudah share linknya di grup. Kan diperhatikan, bisa dilihat, Bisa, Bu. kelihatan ya. Oke, di sini ada multimedia pembelajaran interaktif. Caranya kalian tinggal klik kata start di sini ya, tinggal kita klik. Setelah kalian klik, nah maka akan keluar di sini media pembelajarannya. Nanti kalian akses sendiri. Ibu hanya akan memberitahu cara-caranya saja. Kalau kalian ingin mempelajari materinya, silahkan kalian buka ataupun klik di bagian learning material. Ya, di learning material. Terus kalau mau ngerjain kuis, silahkan kalian klik di bagian kuis. Nah, kita lihat petunjuk penggunaannya di bagian informasi. Nah, di sini ada foto Ibu ya, Ibu yang membuat pengembangnya, kelihatan? Oke, ini kurikulumnya. Nah, ini petunjuknya. Kalau ada tanda home, itu berarti kalian klik home akan kembali ke beranda awal. Kalau kalian klik bagian close, itu kalian akan menutup media ini. Jadi udah beres penggunaan medianya. Kalau klik tanda panah ke kanan, itu berarti kalian mau next. Kalau tanda panah ke kiri, berarti itu untuk back. Ya, itu langkah-langkah ataupun petunjuk penggunaan dari multimedia pembelajarannya. Dan di sini juga ada referensinya. Kita kembali ke menu home. Ibu akan klik di menu home. Nah, Ibu akan lihatkan dulu di learning material ada apa aja. Oke, di sini ada 4 materi yang bisa kalian gunakan sebagai panduan kalian dalam menyelesaikan masalah nanti. Di sini ada definition, ada generic structure, ada contoh-contoh juga, dan ada kalau kalian mau belajarnya via video, kalian bisa klik bagian learning video. Jadi kalian pilih sendiri media apa untuk menyelesaikan masalah yang kalian temui, kalian pilih sendiri ya. Bisa dipahami untuk penggunaan medianya? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Kalau bisa, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang sudah Ibu tentukan secara acak dan adil ya. Oke. Kelompok pertama, Era dengan Tri dan Vera. Kelompok kedua, Siti Halimah, Opang, dan Risma. Kelompok ketiga, Nur Hayati, Ihdina, bersama Tri Wahyuningsi. Oke, silahkan kalian berkumpul bersama teman-teman sekelompoknya. Silahkan berkumpul. Ayo bergerak, jangan lama-lama. Yang Sudah si ya? telat maksudnya. Oke, kalau sudah, di sini Ibu mempunyai beberapa potong gambar yang nanti harus kalian susun menjadi satu gambar tempat wisata yang ada di wilayah Anyer. Sekarang untuk ketua kelompoknya boleh untuk maju ke depan ya, untuk memilih gambar. Kelompok lainnya sudah maju ya, sekarang silakan kalian pilih gambar nomor 1. Era pilih gambar nomor berapa? Nomor 2, Bu. Era pilih gambar nomor 2. Oke, kita lihat ada gambar apa di nomor 2. Oke, di nomor 2 ada gambar Pantai Anyer. Nah, gambar ini akan kalian susun menjadi susunan gambar yang lengkap nantinya ya. Kelompok Tri memilih nomor berapa? Kelompok Tri di nomor 1 ya. Di sini ada pemandangan wisata Curug Cigumawang, dan untuk kelompok terakhir karena sudah tinggal sisa jadi mendapatkan
tempat wisata Pantai Sawarna yang ada di Lebak, Banten. Nah, silahkan Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan susunan puzzle ini. Silahkan kalian kerjakan, susun menjadi gambar yang sempurna. Ayo disusun cepat. Yang selesai menyelesaikan pertama puzzle-nya akan Ibu kasih privilege. Ini Bu, kelompok kami sudah selesai. Siap, Era. Oke, karena kelompok Era sudah selesai pertama, silahkan kelompok Era Ibu kasih privilege untuk memilih gambar mana yang mau Era gunakan untuk kalian deskripsikan. Pilih gambar nomor 1, 2, atau 3 tadi. Nomor Tadi kan- 1. Oh, Dua, tetap tadi nomor 1 dua. ya. Sekarang 1, Bu. Oh, sekarang nomor 1 ya. Ya. Berarti ganti menjadi Curug Cigumawang. Sekarang Era pilihkan untuk kelompok lain gambarnya. Oke, ini Untuk gambar nomor kelompoknya. 2 untuk kelompok Vera, gambar nomor Oke. 3 untuk kelompok Nurhayati ya. Oke, siap. Terima kasih Vera. Ya, Terima Bu. kasih Era. Nah, Sama-sama, setelah Bu. kalian sudah dapat gambarnya, Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian sesuai dengan gambar yang sudah kalian susun dan sudah kalian dapatkan yang diberikan oleh Era tadi ya. Sekarang silahkan kita lihat LKPD-nya. Ibu akan sedikit jelaskan tentang LKPD-nya. Bisa dilihat. Nah, Bisa, Bu. pertama silahkan kalian tuliskan identitas kalian, grup berapa, dan namanya siapa saja yang termasuk ke dalam grup. Nah, di dalam soalnya tadi, ini untuk kelompok 3 ya, yang berisi tentang Sawarna Beach, itu instruksinya mengidentifikasi struktur teks, tinggal kalian berikan saja labelnya. Di situ sudah ada Ibu kasih, tinggal kalian tulis labelnya apa. Ya, sesuai dengan strukturnya. Untuk tahu strukturnya, kalian akses materi tadi, ya. Materinya kan ada tuh di media pembelajaran yang sudah Ibu share di grup. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Tugas yang kedua itu tentang menjawab pertanyaan true or false berdasarkan gambar yang tadi kalian sudah berikan labelnya. Ya, paham? Nah, yang ketiga, setelah kalian true or false, silahkan kalian analisis, kalian tuliskan jawabannya, hasil diskusi, topiknya apa, social functionnya apa, dan semuanya yang ada di LKPD, kalian kerjakan, kalian diskusikan. Bisa dipahami? Wadah ya, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya dimulai dari sekarang, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kalian diskusikan. Kelompok Dendi ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke, ditulis ya labelnya, dikerjakan, ditulis hasil analisisnya, diskusinya di LKPD-nya. Nanti kalau yang sudah, bisa kalian presentasikan ke depan. Kita tempel gambarnya di papan tulis nanti ya. Kelompoknya Era, oh tadi Era sama kelompoknya Tri, ada kesulitan tidak Tri? Halimah ada kesulitan? Nurhayati? Everything is okay. Oke, jangan lupa untuk panduan kalian dalam memetik kata, kalian akses video, kalian akses media yang Ibu bagikan di grup ya. Tinggal pilih saja di situ. Oke, time is up. Waktunya sudah habis. Sekarang sudah pada selesai ngerjainnya? Finish? Are you finished? Finish, ma'am. Sudah, Oke. Mem. Kelompok pertama untuk presentasi silahkan kelompoknya Era bersama Vera, Dendi, dan temannya. Oke, silahkan satu orang saja untuk Baik, Bu, saya. mempresentasikan tentang LKPD-nya. Ya, Bu. Oke, di baris pertama itu labelnya apa, Era? Struktur teksnya di labelnya itu sebagai apa?
Identification. Oke, dari hasilnya tadi identification ya. Identifikasi bagus Iya, Bu. betul. Terus untuk paragraf selanjutnya diberi label apa? Description, Bu. Description. Oke, betul. Selanjutnya true or false. Udah kalian isi. Oke, jawabannya sudah benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok era yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yeay. Oke. Ada tanggapan ataupun evaluasi dari kelompok lain? Kelompoknya Tri, menurut kelompok Tri udah benar belum hasil dari diskusi kelompoknya Era? Sudah, Mem, sudah benar. Sudah benar ya. Oke, bagus kalau seperti itu. Alhamdulillah dari hasil diskusi kalian, your presentation is good, and kerjasama kalian is good, sudah bagus, dan itu semuanya sudah benar. Nah, sekarang kita udah tahu nih, apa itu descriptive text. Setelah kita mengerjakan RHPD tadi, kita udah tahu, what is descriptive text? Halimah, what is descriptive text? Descriptive text is the text to describe particular place. Oke, good. To describe ya. Nah, kalau pengertiannya saja to describe, otomatis social functionnya itu apa, Era? Berarti Social functionnya agar seseorang tahu tentang sesuatu benda atau hal itu, Bu. Oke, Give good. information, To Mem. describe ya, untuk menggambarkan, to give information. Good, Tri. Terima kasih untuk Tri. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu tentang deskriptif, mulai dari struktur teks, social function, dan unsur kebahasaannya. Sekarang, untuk Ibu mengetahui sejauh mana kalian memahaminya, silahkan coba kalian kerjakan evaluasi mandiri. Jadi, kalau yang ini kerjakan mandiri ya, tidak bersama kelompok. Silahkan kalian tulis jawabannya di evaluasi materi tentang deskriptif teks, beri nama, kelas, dan tanggalnya. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, sudah. Silahkan dikumpulkan. Oke, Dendi, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan. Aku udah dong. Dendi belum tuh, Bu. Iya, Bersama Dendi, Bu. ayo Apa cepat ngantuk? dikumpulkan. Ra, nyontek dong, Ra, nyontek dong. Ayo, semangat, Dendi. Nyontek Sudah dulu ya, nih. sudah dikumpulkan. Alhamdulillah kita juga sudah tahu apa itu descriptive text, social function, dan semuanya tentang descriptive text. Thank you very much for your participant. You did a good job today. I'm very happy with your activity in your class. Ya, terima kasih. Sebelum Ibu tutup, Ibu tes dulu moto kita. Kalau Ibu sebut English seperti apa? English? Go. Nah, English. I love English. Okay, thank you very much. Let's close our meeting today with saying hamdalah. Alhamdulillah. Next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very Alhamdulillah, much. pas mantap waktunya ya. Langsung aja Bu Risma, silakan. Ya, sangat ngerti sekali ya Bapak Ibu, luar biasa. Saya hampir tidak menemukan kekurangannya, dari mulai media juga sangat terprepare sekali, semuanya terstruktur, sangat bagus sekali Bu Vina. Saya bisa nggak ya seperti Bu Vina? Pokoknya luar biasa semuanya penampilannya. Saya tidak ada yang saya komentari Bu, mungkin dari semuanya sangat rapih sekali, dari mulai sintak awal dan lain sebagainya. Itu saja mungkin Bu, Ibu, Bapak Ibu. Oke, Ya. terima kasih Bu Risma. Ya, oke. Thank you Bu Risma. Now it is Pak Arif's turn. Please Pak Arif. Thank you very much. Yeah, well done, Bu Vina. Okay, perfect time. Okay, not more than 20 minutes. Enggak lebih. Yeah, seems like your friend said that Bu Risma tadi ya hampir nggak ada celah, tapi tadi satu
yaitu pada post activity-nya nggak ada penugasan. Jadi alangkah baiknya ibu-ibu, bapak-bapak, penugasan itu baik secara individu ataupun kelompok ya harus dikasihkan ya, jangan ditinggalkan. Kalau penugasan kan banyak ya, banyak jenisnya. Apakah dia hanya disuruh baca, apakah harus memahamin apa yang sudah mereka dapatkan atau menyimpulkan, itu adalah namanya penugasan. Penugasan itu juga berupa evaluasi, apakah yang sudah kita sampaikan itu masuk nggak ke apa sih otak mereka atau misalnya mudah sudah dipahami atau enggak gitu. Oke, kayaknya juga tadi sudah tahu teknik-teknik ya untuk apa sih manajemen waktu. Saya lihat, oh ya sudah, padahal mereka belum mau menyebutkan. Sudah Bu, udah di-cut duluan oleh Ibu Vina ya. Oke, udah bagus tadi. Kalau misalnya ada yang bilang tadi, saya prediksi kalau misalnya Pak Opang ataupun Pak Dendi bilang belum, pasti agak molor sedikit ini pasti. Oh iya sudah, silakan pasti. Tapi berhubung belum ada yang jawab, langsung Ibu cut jadi oke, well done, udah selesai semua. Terima kasih sudah dikumpulkan. Dan itu adalah salah satu dari trik kita ketika kita ada manage waktu ya. Oke, ketika mengantisipasi dengan kejadian-kejadian tak terduga, dia bilang, Bu, butuh waktu ini lagi. Padahal waktu kita sudah apa sih? Udah mau selesai. Tapi kita bisa juga mengcutnya dengan cara yang berbeda, misalnya oke silakan nanti disusulkan Pak Opang kayak gitu ya untuk jawabannya, untuk sementara is oke nggak apa-apa gitu. Oke, untuk apa penggunaan tipeknya tadi udah bagus tadi ya, ada berupa gambar tadi Ibu ya. Oke. Gabungan gambar, video, Gabungan gambar suara. video. Tadi saya lihat tadi Ibu buat ini ya, buat aplikasi tersendiri atau gimana katanya pengembangan? Itu sebenarnya tugas waktu ikut pelatihan pembatik, Pak. Pas banget saya buatnya materinya deskriptif teks. Jadi sekalian saya nggak buat media baru gitu. Saya pakai yang sudah pernah saya upload di sumber belajar Kemendikbud gitu. Oh gitu. Woi, bagus itu Bu. Aplikasi SAC. Iya. Oke, thank you very much. Well done, Bu Vina. Terima kasih, Pak Arif. Oke, ya balik lagi ke Bu Fitri. Okay, now it's my turn, Bu Vina. I'm going to give some comment about your presentation. I'm so happy that you can manage the time well. So it's as evidence that actually in 20 minutes we can show all the steps. The 3 steps in in the process of teaching, pre, while, and post, and also the syntax in problem-based learning. Okay, that's the positive points that is very impressive for all your friends. Jadi ini mengesankan dan bisa juga inspiring, menginspirasi untuk mereka manage waktu nanti. Ini kan baru PPL coba-coba. Nanti kalau yang betul-betul PPL-nya, jadi kita betul-betul real time-nya gitu. Jadi gimana kita membagi waktunya, karena benar-benar nanti akan ada siswa yang mengerjakan soal. Ada benar-benar siswa yang melakukan penyelidikan untuk memecahkan permasalahan. Gitu. Oke. Jadi ini tinggal dielaborasi saja. And the second thing that impressed me a lot is about your media. No wonder because you have joined pembatik program ya, Bu Vina ya. Yeah. And not only for Bu Vina, I also motivate all of you here, the young teachers, but you are also experienced to join many programs lately, yeah, for in the field of education. Why don't you join the competition? Just like creating video, creating learning video. So join the competition. Many of my friends who teach in vocational school, they are very innovation, I think ya. They are very creative. Mereka itu benar-benar ini loh
mungkin karena memang ketemunya dengan siswa-siswa yang memang berusaha dicetak untuk siap di lapangan kerja, maka guru-gurunya itu juga kreatif-kreatif dan waktunya juga nampaknya ada memang untuk mereka seperti itu. Nah, ngelihat dari sekolahnya Bu Vina, nama sekolah Bu Vina apa, SMK? SMK Multidimensi, Bu. Nah, apa karena SMK Multidimensi, makanya Bu Vina ini dia sepertinya high tech ya. It seems that you are accustomed in applying the technology in teaching ya. Jadi teknologi untuk mengajar itu nampaknya Bu Vina akrab ya dengan hal-hal seperti itu. Itu sudah apa ya? Itu juga sudah salah satu cara untuk arouse students' attention. Jadi siswa itu dia sangat tertarik pada guru-guru yang high tech, hal-hal yang menarik, memang hal-hal yang dekat dengan diri mereka. Karena anak-anak kita itu juga high tech, tapi kadang-kadang salah bidang high technya. Itu jadi salah satu hal untuk apa? To impress them and also to inspire them, untuk menginspirasi mereka. Gurunya aja begitu kerennya ya, begitu kreatifnya, apalagi mereka gitu. Oke. Itu yang pertama. Dan selanjutnya kita ke apa ya, mulai ke teknik pengajaran. Kalau waktu yang time management dengan medianya very wonderful. I would like you to apa ya, to give more exposure to your student because with this English. So why don't you use English more often as the exposure to your students? Jadi gunakan bahasa Inggrisnya itu sebagai paparan ya. Kalau mereka terpapar dengan bahasa Inggris ya minimal 2 jam pelajaran seminggu. Terpaksa nih dengar Bu Vina. Nah dari awalnya terpaksa, jadinya insya Allah tertarik. Gitu, Bu Ya, Vina. soalnya susah Bu, karena emang kita daerah pinggiran ya, bahasa Inggris tuh luar biasa lah pokoknya mah. Ya Ibu nggak Memang benar-benar asing ya. gitu. Benar-benar asing ya Bu Vina. Iya. Dulu bener. awal-awalnya saya kalau menggunakan bahasa Inggris mereka akan jawabnya gini, yes, yes, yes. Iya. Nah pasti gitu. Terutama di kelas, mohon maaf ini kelas IPS biasanya. Kalau kita sudah pakai bahasa Inggris ya Bu Vera ya, mereka bilang yes, yes, yes biasanya. Seperti itu. Yes, no aja taunya. Iya, Yes, mereka yes, no. itu Pas pengen TKR tuh, Bu, ya? involve, ya, they would like to involve, but They don't know what to say. they lack of vocabularies. Taunya yes, jadi semangat sekali mengatakan yesnya itu, gitu. Tapi lama kelamaan mereka itu akan memperhatikan, menyimak gitu, karena mereka menanti sesudah kita mengucapkan itu, saya pasti memberikan bahasa Indonesianya, Andrea ya. Jadi so please bilingual. As many chance you have, please use English as much as possible. Jadi gunakanlah bahasa Inggrisnya itu sebanyak mungkin sebagai paparan untuk mereka. Karena mereka tuh senang sebenarnya mendengarnya. Mereka tuh senang dengan bahasa Inggris itu, hanya saja nggak tahu. Jadi mereka itu nunggu. Mereka menunggu terjemahannya, istilahnya lah yang kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Kita kan sudah tahu padahal. What did you eat this morning? Kalau kayak masih ngelongo, makan apa tadi? Gitu kan. Nah, gitu maksudnya Bu Vina. Oke, iya Ibu. Saran yang pertama, yang keduanya, problem based learning is based on the problems to be solved. The essence is there is investigation in groups. They work in groups. They do investigation to solve the problems in their daily life. Jadi esensi dari problem based learning itu sebenarnya adalah peserta didik itu melakukan penyelidikan untuk memecahkan permasalahan yang mereka temui dalam kehidupan nyata, tapi yang ada hubungannya dengan mapelnya gitu. Jadi pilihan katanya saja, please do not say I will give you a problem, karena masalah itu bukan dikasih, masalah itu bukan dicari, karena masalah memang sudah ada gitu. Jadi alangkah baiknya kalau Bu Vina bisa mengarahkan, memang bisa mengorientasikan ke topiknya itu, lalu siswanya sadar, oh dalam kehidupan sehari-hari waktu belajar teks deskriptif, kami masih punya masalah ini. Nah itu saja yang disadarkan. Misalnya Bu Vina kan tadi nanya, oh benar teks deskriptif gitu kan tadi. Nah misalnya what kind of descriptive text you like to read? Kamu sukanya baca teks deskriptif yang tentang apa gitu misalnya.
Is it easy for you to understand it? Mudah nggak memahaminya? Yes, ma'am, misalnya. What about if it is in English? Kalau dalam bahasa Inggris masih mudah juga. Tanya gitu. Atau, kan ini berkaitan dengan bahasa Indonesia kan? Iya. Have you known the structure? Udah tahu belum bagian-bagiannya? Are you able to write a descriptive text in bahasa Indonesia? Tanya dulu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah punya masalah, berarti dalam bahasa Inggris masalahnya akan semakin kompleks. Iya. Gitu. Tapi kalau sebenarnya mereka sudah punya modal, dalam bahasa Indonesia sudah bisa, sudah tahu bagiannya. Oh, itu pertama kan yang disebut dengan diidentifikasi dulu Bu, apa yang mau digambarkan. Lalu baru kita ke penggambarannya secara fisik sama ciri-ciri lainnya. Hanya gitu dia bilang. Oke, kalau mereka udah bilang gitu Bu, berarti kita sudah punya modal. Berarti dalam bahasa Inggrisnya tinggal the vocab and also more often the tense. Cuman itu sih yang intinya. Jadi disadarkan. Oh, okay. Today we will discuss about descriptive text. Today you are going to learn about not only the structure because you have known it in bahasa, but also about the language features because we know that the grammar in Indonesia and English are different. Nah, gitu. Karena bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu kan beda tata bahasanya. Jadi kita akan belajar gitu. Jadi di-explore Bu Vina. Oke. Mereka itu yang masih belum taunya apa. Kalau udah tahu, sudah tahu strukturnya, alhamdulillah gitu. Tinggal kita masukkan touch-nya ke bahasa Inggrisnya gitu. Jadi pilihan katanya aja dalam penyampaian tujuan, jangan bilang ngasih masalah gitu. Artinya pilih kata lain. Grogi Bu. Ya, I know it. Tapi udah baik sekali kok Bu Vina tampilannya. Hey, continue it ya. Ya, terima kasih. Ya.